Apakah anak-anak mengalami kesulitan ketika menyelesaikan latihan soal cerita ukuran berat? Mari tetap belajar bersama Pak Irul. Contoh nomor 1, Paman membeli 8 kg pupuk. Berat pupuk milik Paman sama dengan titik-titik ons. Mari kita jawab soal cerita ini. Agar lebih mudah, kita ubah dulu ke dalam kalimat matematika ya. Nah, tadi Paman membeli 8 kg pupuk. Kita tulis dulu 8 kg. Ini jadikan ke ons. Berarti kita jadikan ke ons. Nah, kemudian sama dengan seperti biasa ini 8. Kita tulis dulu. Karena ini kilogram ke ons, berarti dikali 10. Satuannya ons, berarti sama dengan 8 kali 10 sama dengan 80 ons. Jadi berat pupuk milik Paman sama dengan 80 ons. Contoh nomor 2, Ibu membeli wortel 30 ons dan kentang 40 ons. Berapa ons total belanjaan Ibu? Berapa kilogram total belanjaan Ibu? Mari kita jawab, tapi kita ubah dulu ke dalam kalimat matematika ya. Ibu membeli wortel 30 ons. Ini 30 ons, kita tulis 30 ons. Dan kentang, dan ini menandakan tambah. Berarti ditambah nih 40 ons. Nah, sama dengan jadikan ke ons dulu ya ini ya, yang pertama. Nah, karena ini ons, ini ons, ini ons, satuannya udah sama, berarti langsung kita jumlahkan saja. Satuannya ons, 0 tambah 0, 0, 3 tambah 4, 7. Jadi 70 ons. 70 onsnya kita pindah ke sini. Sama dengan kita jadikan ke kilo. Karena yang kedua ini jadiin ke kilo. Nah, berarti karena ini jadiin kilo, berarti dibagi ya, 70 dibagi 10 kilogram. Nah, nolnya coret-coret, ini kita coret, jadi tinggal 7 dibagi 1, berarti sama dengan 7. Satuannya kilogram. Jadi berat pupuk milik Paman sama dengan 70 ons atau 7 kilogram. Contoh nomor 3, Bibi membeli 6 kilogram telur ayam. Karena kurang hati-hati, telur tersebut jatuh 30 ons. Berapa kilogram total belanjaan Bibi? Berapa ons total belanjaan Bibi? Nah, mari kita jawab. Kita ubah dulu ke dalam kalimat matematika. Tadi Bibi membeli 6 kg telur ayam. Nah, karena kurang berhati-hati, telur tersebut jatuh. Jatuh berarti berkurang 30 ons. Nah, karena ini dijadikan ke kilogram, berarti kita sama dengan kilogram dulu ya. Kemudian kita ubah dulu 6 kg ini ke dalam kilogram. Nah, karena kilogram sama berarti 6 dikali 1 kilogram sama dengan 6 kg. Kemudian kita tulis dulu 30 ons. Jadikan ke kilo. Karena ini ons ke kilo berarti 30 dibagi 10 kilogram. Nah, kita coret, nolnya kita coret. Tinggal 3 dibagi 1 sama dengan 3 kg. Kemudian kita kurangi. 6 kurangi 3 berapa? 6 kurangi 3 sama dengan 3 kg. Nah, kemudian 3 kg ini kita ubah ke ons ya. Sama dengan berarti 3, karena ini kilo ke ons berarti dikali 10 sama dengan 3 kali 1, 3, masih punya 0, 0, jadi 30 ons. Jadi berat pupuk milik Paman sama dengan 3 kg atau 30 ons. Contoh nomor 4, Siti membeli 500 gram mentega, 3 ons gula, dan 2 kg beras. Urutan barang pembelian Siti dari yang paling ringan adalah, mari kita jawab. Tadi Siti membeli 500 gram mentega. Mentega ya, sama dengan 500 gram. Kemudian gula sama dengan berapa? 3 ons. Selanjutnya tadi beli beras sama dengan 2 kg. Nah, dalam menjawab soal cerita
seperti ini, kita cari dulu satuan yang paling rendah. Ya benar, satuan yang paling rendah yaitu gram. Jadi kita ubah ke gram semua. Misalnya ini mentega 500 gram sudah jadi gram, berarti tidak perlu diubah ke gram. Karena ini 3 ons, berarti perlu kita ubah ke gram. Berarti sama dengan, karena ini ke gram berarti 3 ons ke gram berarti dikali 100, 3 kali 100 berarti sama dengan 300 gram. Nah selanjutnya kilo kita ubah ke gram, 2 kilo ke gram berarti dikali 1000. Nah sama dengan 2 kali 1, 2 punya 0, 3. Nah satuannya gram. Ya jadi sudah berubah ke gram semua ya. Nah, kita cari yang paling rendah yaitu 300 gram gula, ini nomor 1. Kemudian yang mentega ini nomor 2. Kemudian baru beras. Jadi urutan barang pembelian Siti dari yang paling ringan adalah gula, kemudian mentega, baru beras. Contoh nomor 5, kakak membeli 600 gram garam, 4 kg terigu, dan 3 ons merica. Barang pembelian kakak yang paling berat adalah, nah kita jawab seperti contoh nomor 4 tadi. Kakak tadi membeli garam sama dengan 600 gram, kemudian terigu sama dengan 4 kg, baru kemudian merica sama dengan 3 ons. Nah kita cari atau kita ubah ke satuan yang paling rendah yaitu ke gram. Karena garam ini sudah 600 gram, sudah satuannya gram, tidak perlu kita ubah ke gram lagi ya. Selanjutnya ke terigu 4 kilo, berarti kita ubah ke gram sama dengan 4 dikali 1000. Nah 4 kali 1000 sama dengan 4 kali 1 4 punya 0,3 sama dengan 4000 gram. Kemudian 3 ons ini kita ubah ke gram sama dengan 3 ons berarti 3 dikali 100 sama dengan 3 kali 1 3, masih punya 0, 2. Nah jadinya 300 gram. Dari sini kita sudah tahu pembelian barang kakak yang paling berat yang mana. Nah ini yang terigu, benar. Jadi barang pembelian kakak yang paling berat adalah terigu. Contoh nomor 6, Pak Bejo adalah peternak ikan. Setiap hari ia membutuhkan 5 kg pakan ikan. Pakan ikan yang dibutuhkan selama 3 hari adalah, nah mari kita jawab. Tadi kan setiap hari membutuhkan 5 kg ikan dan pakan yang dibutuhkan selama 3 hari. Nah hari yang pertama, hari yang kedua, dan hari yang ketiga. Hari pertama tadi butuh 5 kg, hari kedua butuh 5 kg, hari ketiga butuh 5 kg. Jadi total ada berapa? 5 tambah 5 berapa? 10. Kemudian 10 tambah 5 hasilnya 15. Nah berarti jumlah totalnya ini 15. Nah kalian ingat gak? Ternyata ini bisa dijadikan bentuk perkalian. Nah seperti semester 1 dulu. Berarti tinggal 3, ini 3 hari dikali berapa pakannya? 5. Ya, berarti dikali 5 kg sama dengan 3 kali 5, 15. Lebih cepat lagi kalau kalian sudah hafal perkalian. Jadi, pakan ikan yang dibutuhkan selama 3 hari adalah 15 kg. Contoh soal nomor 7, Adi memelihara 4 ekor kelinci. Setiap hari Adi membeli 7 ons wortel. Berat wortel yang dibeli Adi selama 4 hari adalah, nah mari kita jawab. Karena ini contoh soalnya seperti contoh nomor 6 dan kita sudah tahu cara cepatnya yaitu dengan cara perkalian, berarti kita langsung ubah aja ke bentuk perkalian. Tadi berapa hari ini? 4, kita tulis 4. Nah setiap harinya butuh berapa ons? Berarti 7 ons, berarti 4 dikali 7 ons sama dengan, nah karena ini dibutuhkan hafal perkalian, berarti 4 kali 7 sama dengan 28 ons. Jadi berat wortel yang dibeli Adi selama 4 hari adalah 28 ons.
Contoh nomor 8, nenek mempunyai 10 kg gula pasir. Gula pasir itu akan dibagi ke dalam beberapa toples. Setiap toples akan diisi 2 kg gula pasir. Banyak toples yang diisi nenek adalah... Nah, mari kita jawab soal nomor 8. Tadi nenek mempunyai 10 kg gula pasir. Nah, gula pasir ini mau dimasukkan ke dalam toples yang isinya 2 kg. Nah, kita simpulkan ini 2 kg. Berarti yang sini berkurang 2 ya. Kemudian toples yang kedua berisi 2 kg. Ini berkurang 2 lagi. Kemudian toples ketiga berkurang 2 lagi. Kemudian toples keempat berkurang lagi. Kemudian toples yang kelima hingga akhirnya sini habis ya. Jadi sudah jelas dari gambar ini, berarti yang dibutuhkan 5 toples. Nah, dari gambar ini kalian sudah ingat pastinya ya, yaitu kita bisa ubah ke bentuk pembagian. Nah, tadi punya berapa tadi? 10 ya kilogram. Kita bagi toplesnya yang isinya 2 kg ini. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi banyak toples yang diisi oleh nenek adalah 5. Contoh nomor 9. Ayah memiliki 1600 gram pakan ikan. Pakan ikan itu akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Setiap kantong plastik akan diisi 4 ons pakan ikan. Banyak kantong plastik yang diisi ayah adalah... Mari kita jawab. Tadi ayah punya pakan ikan sama dengan 1600 gram. Nah, mau dimasukkan ke dalam kantong plastik yang diisi 4 ons. Nah, karena ini satuannya belum sama, kita ubah ke salah satunya ya. Kita ubah ke ons saja agar lebih mudah. Berarti 1600 gram jadikan ke ons. 1600 dibagi 100 ons sama dengan 1600 dibagi 100 sama dengan 16 ons. Selanjutnya berarti banyak kantong plastik. Seperti contoh nomor 8, kita pakai cara pembagian. Jumlah pakan ikan kita bagi dengan kantong plastik. Nah, ini pakan ikannya 16 ons ya. Berarti sama dengan 16 ons dibagi ini 4 ons. Sama dengan 16 ons bagi 4 ons sama dengan 4. Jadi banyak kantong plastik yang diisi ayah adalah 4. Nah, sebelum kita ke contoh selanjutnya yaitu contoh nomor 10, kita mengenal dulu tanda perbandingan ya. Tanda yang membuka ke kiri ini dibaca lebih berat karena kita kali ini belajar di materi ukuran berat, berarti yang kita baca di sini saja ya, kolom ini ya. Nah, ini tanda yang membuka ke kanan berarti dibaca lebih ringan. Kalau ini tanda sama dengan, kalau di ukuran berat dibaca sama berat. Sudah paham kan? Contoh nomor 10. Berilah tanda lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan. Nih contoh 10A, contoh 10B. Nah, mari kita jawab contoh 10A. Di dalam gambar tertulis 2 kg. Kita tulis 2 kg. Di sini 200 gram ya. 200 gram karena ada 2 berarti kita tambah lagi 200 gram. 200 gram ditambah 200 gram sama dengan 400 gram. Karena ini 2 kg, ini 400 gram, kita ubah ke salah satu satuan yang paling rendah saja ya. Kita yang ubah 2 kilonya saja. Kita ubah ke gram. Ini menjadi 2000 gram. 2000 gram sama 400 gram. Nah, berarti lebih berat yang ini, kita beri tanda yang sini. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya contoh 10B. Dalam gambar ini ada tulisan 5 ons, berarti 5 ons tambah lagi 5 ons ditambah lagi 5 ons tambah lagi 5 ons sama dengan 20 ons. Yang ini 1 kilogram ada 2. 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 2 kilogram. 2 kilogramnya ini kita ubah ke ons ya, 20 ons. Karena ini 20 ons berarti sama dengan jawabannya. Contoh terakhir, contoh nomor 11. Indra membeli 4 kg pupuk dan 50 ons biji jagung.
manakah yang lebih berat antara pupuk dan biji jagung? Nah, kita jawab pupuk dan berat jagung. Berat pupuk tadi 4 kilo, kita tulis 4 kilo, kemudian berat jagung 50 ons. Nah, kita ubah ke salah satu satuan ya, 4 kg, kita ubah ke ons saja. Ini 40 dibanding 50 ons, berarti berat pupuk lebih ringan daripada berat jagung. Ini jawabannya. Nah, demikian materi yang dapat Pak Irul sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.